Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hikmah. Indah nian makhluk Allah yang satu ini ya. Ya, arwana adalah salah satu ikan primadona para pecinta ikan hias. Agar warna ikan arwana tampak sehat dan memikat, salah satu caranya adalah dengan tanning, yaitu proses meningkatkan pigmen warna melalui penyinaran. Pasangi akuarium dengan lampu ultraviolet. Saat lampu menyala, temperaturnya setara dengan sinar matahari, yaitu 6000 Kelvin. Durasinya tergantung dari genetik warna masing-masing ikan arwana. Ada yang lama atau sebentar. Dan warna ikan arwana kelihatan lebih celing kan? Sahabat hikmah, sehat ataupun terhindar dari penyakit adalah nikmat Allah yang begitu luar biasa. Tak hanya manusia, semua makhluk di dunia ini pun menginginkan hal yang sama. Ikan arwana ini juga sedang dibersihkan dari penutup insangnya yang tidak tumbuh normal. Karena jika dibiarkan, bisa terganggu pernafasannya. Setelah 2 bulan, tutup insang arwana ini akan kembali normal. Meski untuk bisa sehat, ikan arwana butuh bantuan manusia. Ada hewan yang Allah beri kemampuan bisa menyembuhkan diri sendiri. Salah satunya adalah lumba-lumba. Di laut lepas biasanya ikan hiu selalu menghindari lumba-lumba karena kawanan lumba-lumba selalu menyerang hiu dengan tusukan hidungnya. Namun, dalam keadaan sendiri, hiu seringkali melukai, bahkan memangsa lumba-lumba. Uniknya, lumba-lumba ternyata punya kemampuan untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dengan cepat. Dalam keadaan terluka ini, lumba-lumba biasanya langsung menyelam ke laut dalam dengan teknik tertentu. Perbedaan tekanan di kedalaman ini ternyata efektif untuk menghentikan pendarahan yang mereka alami. Lapisan kulit di sekujur tubuh lumba-lumba juga memiliki senyawa antibakteri yang akan membantu mereka mengatasi infeksi. Dan uniknya, lumba-lumba juga punya kesadaran untuk tetap sehat. Jika biasanya hewan malas makan pada saat sedang sakit atau terluka, justru lumba-lumba yang terluka akan berusaha makan lebih banyak dari biasanya. Mereka seolah tahu bahwa nutrisi yang banyak akan memberi kekuatan untuk proses penyembuhan luka-luka mereka. Manusia juga mampu untuk menyembuhkan diri sendiri. Tubuh manusia mempunyai antibodi untuk menangkal penyakit apapun termasuk virus corona. Namun di saat kondisi lemah dan jumlah virus makin banyak, tubuh menjadi tak berdaya. Karenanya dibutuhkan vaksin agar terbentuk antibodi khusus untuk menangkal virus corona ini. Namun kehadiran vaksin virus corona baru-baru ini justru menimbulkan kebimbangan di masyarakat. Ada yang menolak, ada pula yang menyambut dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata susah juga naik ATV, tapi kita harus selalu membiasakan dengan keluarga bagaimana menikmati kehidupan yang lebih bahagia di tengah pandemi seperti ini. Walaupun untuk ikhtiar menjadi lebih sehat di tengah pandemi ini tidak cukup hanya mengajak keluarga berlibur dan berbahagia. Karena itu sekarang ada vaksin untuk membantu kita mengakhiri pandemi ini. Apakah kita harus menolak atau menerimanya? Bagaimana konsep Islam yang sebenarnya jika datang vaksin? Sahabat hikmah, berobat adalah sebuah ikhtiar. Karenanya, mencari kesembuhan adalah sebuah kewajiban sesuai syariah, yang tentu saja mendapat ganjaran pahala. Dalam satu riwayat, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah yang terdapat syirik di dalamnya. Mendengar itu, datanglah keluarga Amir bin Hazm dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa melakukan ruqyah jika kami tersengat oleh kalajengking,
Sedangkan engkau mengharamkan ruqyah, maka kami tinggalkan. Rasulullah bersabda, aku berpandangan bahwa hal itu diperbolehkan. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah secara jelas meminta umatnya untuk mencari obat untuk tiap penyakit. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, dan menjadikan seluruh penyakit terdapat obatnya. Berobatlah, dan janganlah engkau berobat menggunakan zat yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, mencari pengobatan bukanlah menolak takdir. Sebagaimana makan karena lapar, minum karena haus, dan berteduh karena panas. Ibnu Qayyum bahkan menegaskan, orang yang meninggalkan ikhtiar mengira bahwa rasa tawakalnya akan menguat, padahal justru sebaliknya. Karena hakikat tawakal adalah mengaitkan hati kepada Allah. Ketika datang sekelompok orang dari Uqal atau Urainah, lalu mereka tidak tahan dengan udara Madinah sehingga mereka menjadi sakit. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengasingkan diri di Liqah, tempat peternakan onta, serta meminum kencing dan susu onta. Ini adalah konsep yang sangat terang di dalam Islam bagaimana ketika wabah penyakit datang. Yang pertama adalah isolasi, yang kedua adalah berobat. Sesungguhnya vaksin yang sedang diupayakan hari ini adalah bentuk daripada konsep Islam karena dia adalah bagian dari pengobatan. Pernah seorang sahabat bernama Sa'ad bercerita ketika dia sakit, Rasulullah SAW datang menjenguknya. Rasulullah meletakkan tangannya di tengah dadanya sehingga Sa'ad dapat merasakan sejuknya tangan Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata, engkau menderita sakit jantung. Nabi memerintahkan Al-Haris bin Khalidah untuk memberikan 7 biji kurma yang ditumbuk beserta biji-bijinya. Kemudian diberikan minum kepada Sa'ad sehingga Sa'ad pun sembuh. Di dalam Islam perhatian terhadap pengobatan ini sangat maju dan berkembang. Sehingga hari-hari pertama Rasulullah SAW sampai di Madinah ketika Nabi membangun masjid yang tidak begitu besar pada awalnya. Di situ juga ada satu klinik pertama di dalam Islam. Di dalamnya ada seorang perawat pertama di dalam Islam yang akan merawat orang-orang yang sakit dan luka dalam peperangan bernama Sayyidah Nafisah. Sejak itu perkembangan dunia medis di dalam dunia Islam menjadi sangat maju. Ada rumah sakit pertama di zaman Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah. Walaupun rumah sakit dengan manajemen yang lebih rapi baru ada di zaman Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Setelah itu, di masa dinasti Mamluk ada lagi Bimaristan atau Darus Syifa. Rumah sakit menjadi semakin berkembang. Dan kita harus bangga juga. Salah satu tokoh kedokteran yang paling terkemuka di dunia dan disegani oleh Barat adalah ulama Islam Ibnu Sina. Sahabat Hikmah, meski berobat menjadi kewajiban sesuai syariah, namun umat Islam seringkali ragu dengan kehalalan dari bahan sampai proses pembuatan obat-obatan tertentu. Sebab hukum asal menggunakan bahan-bahan yang haram untuk pengobatan adalah haram. Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak memberikan kesembuhan kepadamu dari apa yang diharamkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam satu kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dalam suratnya Umar bin Khattab berkata, aku mendengar kau memijat dengan menggunakan khamar, dan sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, baik sisi luar maupun sisi dalamnya. Dan sungguh terlarang menyentuh khamar, sebagaimana diharamkan meminumnya. Maka janganlah engkau sentuh badanmu dengan menggunakannya karena ia najis. Bagi seorang muslim wajib hukumnya berobat karena ini bagian dari syariat. Bahkan para ulama telah membuat aturan-aturan yang sangat detail. Jika sekiranya bahan pengobatan itu berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang belum ada bahan-bahan yang halal untuk vaksin atau pengobatan, maka para ulama membolehkan karena darurat syar'i. Ada satu kaidah fikih yang terus dipakai dalam kondisi darurat, yaitu ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita menggunakan hal-hal yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada beberapa syarat yang ketat di situ. Misalnya kita boleh melakukan itu jika ada penelitian yang kuat bahwa pengobatan itu benar-benar efektif untuk sebuah wabah atau penyakit. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memerintahkan orang-orang dari Urainah untuk minum kencing onta. Para ulama mengambil istimbat dari hadis itu kebolehan menggunakan barang yang haram ketika itu memang terdapat kemaslahatan di dalamnya.
Syarat lainnya adalah menggunakan hanya sebatas kadar yang diperlukan. Ada kaidah yang juga penting, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu hanya diukur berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Jika seseorang tersesat di dalam hutan dan tidak menemukan makanan lain selain daging babi misalnya, maka dia boleh memakan daging babi itu hanya sebatas keperluan untuk hidup, bukan bersenang-senang dan menikmati seperti barang halal lainnya. Sahabat Hikmah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana sikap kita menghadapi pro dan kontra penggunaan vaksin bagi umat muslim, kita uji sobat-sobat Hikmah dulu yuk. Seberapa kenal mereka dengan para nabi? Bukan Nabi Yunus ya kalau nggak salah, yang punya penyakit kurapan itu loh. Penyakit kurapan. Oh, mukjizat untuk menyembuhkan. Bukan yang itu kayaknya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus deh kalau nggak salah. Nabi Yunus ya? Nabi apa? Nabi Isa. Satu lagi. Nabi mana? Satu lagi Nabi apa ya? Bukan. Nabi Muhammad Yakin nggak? sama Nabi Isa. Saksikan Hikmah Setiap hari Minggu Jam 5.30 pagi di Trans 7. Ya, jawabannya adalah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Nabi yang punya banyak mujizat penyembuhan lainnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang mengisahkan mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyembuhkan penyakit. Di antaranya adalah mengobati mata Ali bin Abi Thalib saat menaklukkan benteng Yahudi di Khaybar. Menyembuhkan mata Qatadah yang terlepas dan menggantung di pipi saat perang Uhud. Menyembuhkan penyakit kusta istri Mu'adz bin Afra, dan banyak lagi. Semua mujizat para nabi ini menjadi petunjuk kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap hamba yang dikehendakinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Woi Bang Tabah masih muda. Masya Allah. Silakan duduk Bang. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang Bang Tabah? Ya seperti biasa kita masih kerja bikin sinetron, stripping. Ya walaupun pandemi begini, alhamdulillah rezeki masih Allah kasih buat kita semua para seniman ya. Iya, insya Allah. Gitu. Masih berani Bang ya, insya Allah. Ya saya pribadi ya percaya adanya virus ini, tetapi untuk takut nggak ada sama sekali saya ketakutan. Sekarang kalau kita bicara tentang vaksin Bang Tabah, kira-kira kan banyak sekali sekarang beredar pembicaraan tentang isu kehalalan vaksin, pro kontra. Gimana kalau Abang ngelihatnya Bang? Ya kalau saya sih pertama mungkin kalau Ustadz tanya pendapat saya pribadi ini tadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang punya ilmunya. Wajar nggak atau masuk akal nggak tubuh kita yang Allah udah kasih dengan lengkap dan sempurna ini dimasuki satu penyakit untuk melawan penyakit bila itu datang. Gitu. Mohon maaf Tat, semua anak saya nggak ada yang diimunisasi. Semua anak nggak ada imunisasi? Jadi saya keluar rumah sakit tanda tangan dokter, saya yang bertanggung jawab. Waduh sahabat Hikmah, kita ketemu orang yang tepat ini hari ini. Masya Allah punya pandangan luar biasa. Betul, tapi wallahu alam, karunia Allah boleh diadu Tat. Kepintarannya semuanya boleh diadu deh, bukan saya melawan Allah ya. Bukan. Tapi ada kiat lain nggak Bang? Misalnya ada minum madu atau apa yang begitu-begitu? Saya sampai sekarang nih Tat. Ya semenjak saya mulai belajar lagi indahnya Islam ini, bagaimana saya terus mencari kafahnya di dalam diri saya dalam beragama ini, yaitu seperti yang Ustadz bilang, pengobatan cara Nabi ya. Habatus sauda itu, kurma, gitu. Itu aja Tat. Masya Allah. Jadi nanti kalau vaksin datang, Bang Tabah nggak mau? Nggak mau. Tapi kalau dibilang gini Bang, memang kita ini kan sudah punya antibodinya, ya kan? Nah, lalu ada beberapa faktor dari luar yang dapat membantu itu. Sebagaimana Bang Tabah tadi
bantunya dengan kurma, dengan madu, dengan zam-zam. Begitu juga kedudukan vaksin. Kira-kira begitu Bang, apa gimana? Oh gitu. Ya itu yang saya kan udah bilang Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang memang bergelar profesor, doktor, apalah itu, yang betul-betul mempelajari ini, saya nggak mau melawan mereka gitu. Dan mereka jadi kan saling menghargai. Betul. Tetapi yang saya yakini bahwa kalau kita kembali kepada apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita akan selamat. Masya Allah. Gitu. Begitu, Ustaz. Iya, ya, baik, menarik sekali. Iya. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang masing-masing orang memiliki sikap tertentu yang harus kita hormati. Namun yang menarik dari Bang Tabah tadi adalah bagaimanapun keluarganya tetap berusaha tapi melalui jalan lain. Artinya tetap ada usaha untuk menjaga imun melalui kurma, melalui madu, melalui doa dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang memilih jalan vaksin. Jadi ada wilayah-wilayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakutan tidak boleh mengalahkan aktivitas, mengalahkan kehidupan kita. Artinya protokol tauhid adalah di atas segalanya selain protokol kesehatan dan protokol-protokol ciptaan manusia lainnya. Terima kasih Bang Tabah, luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak pada manusia. Di antaranya, kemudahan dalam mencapai sesuatu tanpa sebab yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi. Cara-cara ini banyak diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu untuk mencari jalan keluar dari masalah, melapangkan rizki, juga dalam hal pengobatan atau upaya mencari kesembuhan. Cara pertama adalah silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung kerabatnya atau silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Cara kedua yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu adalah dengan menjauhi maksiat. Saat terjadi wabah di wilayah Syam pada masa kekhalifahan Mamluk, para ulama dan pemimpin saat itu sepakat mengeluarkan perintah tegas untuk membasmi kemaksiatan. Tempat-tempat hiburan malam pun ditutup, minuman-minuman keras pun dihancurkan, dan secara perlahan akhirnya wabah pun menghilang dari negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah fahisyah atau perbuatan keji tersebar pada suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit, taun, dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat hikmah, cara ketiga adalah memperbanyak istighfar. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Al-Quran, Surat Nuh, ayat 10-12. Cara keempat adalah tidak berputus asa berdoa. Doa adalah jalan keluar dari setiap masalah bagi manusia. Karena cepat atau lambat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melaksanakan janjinya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran, Surat Al-Ghafir, ayat 60. Nah sahabat hikmah, cara terakhir untuk mencari kesembuhan adalah dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 82. Dengan kelima cara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari wabah penyakit, bencana, dan segala permasalahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat hikmah, lalu bagaimana sikap kita terhadap pro dan kontra mengenai vaksin ini? Pertama adalah jauhi prasangka buruk.
Jangan menganggap segala peristiwa yang terjadi di atas dunia ini adalah hasil konspirasi. Ini berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Kita diperintahkan untuk jauh dari banyak berprasangka. Yang kedua adalah meminta fatwa ulama berkenaan dengan hal ini. Inilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Jangan membiasakan diri berdebat tidak di atas ilmu. Kita sesama awam akhirnya membuat masalah menjadi lebih ruwet lagi. Yang terbaik adalah bertanya kepada para ahlinya, termasuk para ulama yang mengerti tentang halal dan haram satu hukum. Yang ketiga adalah taat kepada pemerintah. Ketika pemerintah menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat agama, maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang keempat adalah bagaimana secara cukup kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Banyak orang yang menentang vaksin karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Inilah sikap yang paling baik untuk menghadapi pro dan kontra mengenai vaksin ini. Semoga Allah melindungi kita semua dari wabah dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.